Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sandiarus Bilqis dengan NPM 2308 Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang bioetik dan humanis dalam dunia kesehatan yang terjadi di masa sekarang. Seorang balita 16 bulan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban malpraktik. Tangannya membengkak hingga harus diamputasi lantaran diduga komplikasi saat pemasangan jarum infus. Di umurnya yang belum genap 2 tahun, balita perempuan ini harus kehilangan tangan kanannya akibat dugaan malapraktik. Kejadian berawal pada April 2025 saat bocah perempuan ini mengalami demam. Akan kembali melakukan operasi terhadap bayi Arumi yang masih berusia 16 bulan tersebut lantaran tangan kanannya harus diamputasi akibat dugaan malpraktik yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan di Puskesmas Bolo, Kabupaten Bima. Semula operasi lanjutan tersebut dijadwalkan pada hari ini, Senin 16 Juni 2025, namun harus ditunda. Di sini saya akan membahas tentang sedikit komponen dari prinsip bioetika. Apa sih prinsip bioetika itu? Jadi prinsip bioetika itu adalah pedoman moral yang mengatur tindakan dan keputusan dalam dunia medis untuk melindungi dan menghormati pasien. Terdapat 4 prinsip dasar bioetika yang sangat penting. Yang pertama ada beneficence, yang artinya berbuat baik. Tenaga medis harus selalu berusaha memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi pasien. Semua tindakan dan keputusan kita harus mengutamakan kebaikan pasien, membantu meningkatkan kesehatannya, serta mengurangi penderitaan pasien. Yang kedua ada prinsip non-malfeasance, yaitu tidak membahayakan. Tenaga medis ini harus menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan atau bahkan merugikan pasien. Prinsip ini mengingatkan bahwa tindakan medis tidak boleh menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Dengan moto klasik primum non nocere, atau yang utama jangan membahayakan. Lalu yang ketiga ada otonomi, yaitu otonomi pasien. Pasien berhak memilih untuk membuat keputusan sendiri atau tindakan medis yang diterimanya setelah mendapat informasi yang cukup. Lalu prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati kebebasan dan pilihan pasien. Lalu yang keempat ada justice, yaitu keadilan. Pelayanan kesehatan ini harus diberikan secara adil kepada semua pasien tanpa diskriminasi, dengan pembagian sumber daya yang merata dan perhatian yang sama terhadap kebutuhan masing-masing. Keempat prinsip ini saling melengkapi dan menjadi dasar etika dalam pelayanan kesehatan. Penerapan bioetika yang baik membantu mencegah malapraktik, seperti kasus balita yang mengalami amputasi akibat komplikasi infus. Karena memastikan tindakan medis yang tepat, komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga, serta keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dalam praktik humanis, prinsip etika ini dikaitkan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia pasien, serta perlakuan penuh empati dan transparansi dalam pelayanan kesehatan. Hal ini mendukung adanya komunikasi yang efektif dan pertimbangan etis yang komprehensif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kasus gawat darurat dan tindakan medis yang beresiko tinggi. Kasus malpraktik yang berdampak pada pasien seperti dalam video, di mana terjadi pembengkakan akibat pemasangan infus dan akhirnya harus diamputasi, melibatkan kontroversi terkait prinsip non-malfeasance atau diduga terjadinya tindakan yang merugikan pasien, dan beneficence atau kegagalan dalam memberikan manfaat optimal. Juga persoalan keadilan dalam sistem rujukan dan akses pelayanan medis yang memadai menjadi isu penting. Kajian bioetika ini juga menekankan perlunya sistem pelayanan dan prosedur medis yang sesuai standar, yang meliputi ketersediaan tenaga medis kompeten dan fasilitas yang memadai untuk menghindari kejadian kelalaian atau malapraktik. Lalu, pada bioetika dan humaniora ini menyatakan bahwa setiap keputusan dalam praktik medis harus memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak asasi pasien sebagai fondasi penting praktik kesehatan yang etis dan humanis. Baiklah, di sini kita akan membahas 2 prinsip utama yang terdapat dalam kasus sebelumnya. Hari ini kita akan membahas 2 prinsip dasar bioetika yang sangat penting dalam praktik medis, yakni beneficence dan non-malfeasance. Prinsip ini menjadi fondasi etika profesi kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan perlakuan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebaikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beneficence ini adalah kewajiban tenaga medis untuk melakukan tindakan yang mengutamakan kebaikan dan manfaat bagi pasien. Tindakan medis harus diarahkan untuk menolong dan melindungi dan meningkatkan kesehatan pasien.
Dokter dan perawat harus selalu berusaha memberikan perlakuan yang terbaik sehingga nanti memberikan hasil positif dan mempertimbangkan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Contoh dari beneficence sendiri ini, dalam situasi klinis hal ini berarti dokter memilih terapi atau prosedur yang terbukti efektif dan bermanfaat. Selain itu memberikan informasi yang jujur dan lengkap supaya pasien dan keluarga dapat memahami kondisi dan pengobatan yang dijalaninya. Pada prinsip non-malfeasance, artinya tidak membahayakan. Dalam dunia medis, prinsip ini menjadi pedoman untuk menghindari tindakan yang menyebabkan cedera, komplikasi, atau memburuknya kondisi pasien. Contoh yang bisa diberikan adalah ketika dokter harus berhati-hati dalam memilih tindakan yang risikonya bahaya lebih kecil daripada manfaatnya. Jika suatu prosedur berpotensi membahayakan pasien tanpa manfaat yang jelas, maka sebaiknya tindakan tersebut tidak usah dilakukan atau dihindari. Lalu keterkaitan prinsip bioetik dengan kasus malpraktik sebelumnya adalah kasus balita yang akhirnya kehilangan tangannya akibat komplikasi dari pemasangan infus di video. Ini adalah contoh kedua prinsip ini tampak tidak terpenuhi. Diduga terjadi kelalaian yang menyebabkan nyeri dan kerusakan jaringan pada pasien. Padahal prosedur medis harusnya meningkatkan kondisi sang anak, bukan memperburuknya. Prinsip beneficence mengharuskan tindakan yang membawa keuntungan bagi pasien, sedangkan non-malfeasance adalah mencegah tindakan yang merugikan untuk pasien. Penerapan keduanya menuntut tenaga medis untuk selalu berkompeten bijak mengambil keputusan klinis dan menjaga komunikasi terbuka dengan pasien atau keluarga. Ini juga menegaskan perlunya sistem pelayanan dan fasilitas serta tenaga ahli yang memadai agar kasus-kasus seperti ini dapat dicegah. Prinsip bioetik, beneficence, dan non-malfeasance bukan hanya teori, tapi kewajiban moral yang harus kita terapkan setiap harinya untuk melindungi hak keselamatan dan kesejahteraan pasien. Dengan penerapan yang benar, kerugian seperti kasus malpraktik dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap terjaga. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan saya mengenai bioetik dan humanis dalam kasus ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.